Halo Adiaksaners, kembali lagi dengan kita di podcast Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, seorang putri Indonesia 2020, Ayu Maulida. Apa kabar Mbak Ayu? Alhamdulillah saya sehat hari ini. Saya Alif Darmawan Maruzama, Kasubsi B ya, dari bidang intelijen Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Dan kawan saya Kareza Muhammad Tesar, kebetulan satu liting saya sama beliau. Saya Kasubsi A di bidang intelijen, jadi AB. Wah, semangat nih ya kayaknya. Biar vibe-nya asik nih. Oke, kalau ngomongin masalah kegiatan saya sehari-hari semenjak mengikuti Putri Indonesia dan terpilih dipercaya oleh PT Mustika Ratu serta Yayasan Putri Indonesia. Sekarang saya mengikuti kegiatannya, yaitu banyak dari charity, walaupun itu juga kita ada kayak tugas-tugas secara langsung seperti Putri Indonesia, itu kita juga bertemu langsung dengan masyarakat maupun mengikuti kegiatan-kegiatan preparation untuk kompetisi selanjutnya, yaitu adalah Miss Universe. Cukup banyak berarti ya? Iya. Saya sempat buka Instagramnya Mbak Ayu Maulida nih. Wah ya? Iya, itu ada masuk desa. Masuk desa itu apa itu? Senyum Desa. Senyum Desa. Apa itu? Iya, jadi Senyum Desa itu adalah advokasi saya. Ini adalah sebuah perkumpulan dari anak-anak muda yang akhirnya alhamdulillah kita sudah menjadi sebuah yayasan, yaitu kita fokus kepada bidang pendidikan maupun bidang wanita dan juga pemberdayaan masyarakat yang ada di sana, seperti itu. Dan alhamdulillah dari saya mengikuti Putri Indonesia ini, ternyata advokasi saya juga semakin dikenal lagi oleh masyarakat, dan insya Allah akan saya bawa juga untuk ke ajang Miss Universe nantinya. Lulusan ini juga katanya ya? Lulusan Fakultas Hukum UNIR ya? Ah iya, masnya tahu ya? Iya, karena kita cari tahu dulu nih sebelumnya. Kalau Mbak tanya aja berapa harga sembako hari ini, tahu dia. Kalau nggak tahu salah dia. Karena berarti tugas dia. Harus up to date ya? Harus, tugas hari. dia. Okay. Di pasar harus tahu dia. Perkiraan harga dari kemarin naiknya berapa, kenaikan harga, terus fluktuasi atau apa, harus tahu dia. Tanya aja, coba praktekkan berapa harga bawang putih hari ini, tahu harusnya. Harga bawang merah kali. Ya sama aja lah itu. Oke, bawang merah itu hari ini? Hari ini 40.500. Wow. Kemarin 40.000 1 kilonya. Komanya berapa, Mas? Ya? Komanya berapa? Komanya kayak sampai koma-koma gitu. Kalau boleh diceritain lebih detailnya nih, biar saya itu dan juga mungkin teman-teman yang ada di rumah biar lebih paham lagi, apa sih sebenarnya jaksa itu? Orang kadang kan lebih nganya kayak pengacara nih. Bedanya, sidang gitu aja ya. Ya. Sidang gitu. Kalau jaksa lebih spesifiknya nih gimana itu, Bapak? Oke. Jaksa ataupun kejaksaan. Biar letting saya duluan yang jawab. Jadi yang masyarakat tahu selama ini penuntutannya. Ya. Kalau di bidang penuntutan, jaksa ini tidak cuma sidang sebenarnya. Kewenangan jaksa selaku penuntut umum sangat besar. Tidak cuma di Indonesia. Bahkan kalau kita pelajari kan sarjana hukum pasti perbandingan hukum pidana belajar juga toh. Ya. Di masing-masing negara common law, civil law, ya kan. Jadi fungsi jaksa atau kewenangan jaksa di situ yang pertama ini pengendali perkara pidana, dominus litis di bidang penuntutan ya. Jadi selain dari para sidang itu kewenangannya, filter katakanlah, perkara mau dapat dinaikkan ke pengadilan atau tidak, hanya lembaga kejaksaan yang bisa menentukan, bisa menentukan. Toh pun itu sudah lengkap alat buktinya. Jadi selain daripada bersidang tadi, kejaksaan juga memiliki bidang-bidang lain di situ. Salah satunya bidang tindak pidana khusus ya. Yang kedua juga ada bidang intelijen, juga ada bidang tata usaha
dan perdata, lalu juga ada bidang pembinaan di situ. Nah, kalau untuk terkait dengan bidang intelijen, di situ tugas pokok dan kewenangan bidang intelijen lebih kepada penyelidikan, pengamanan dan penggalangan di situ. Jadi ada wewenang kita untuk melakukan penyelidikan untuk mencari ada atau tidaknya suatu peristiwa pidana di situ. Dan tidak juga hanya sebatas peristiwa pidana, kita juga mensupport ke bidang-bidang lainnya atau suatu peristiwa-peristiwa lainnya ke instansi-instansi di luar daripada kejaksaan. Itu untuk bidang intelijen, di samping dengan kewenangan-kewenangan intelijen di yang lainnya. Jadi kalau misalkan sekarang kalau dengar kata intelijen kan pasti berpikir seperti spy. Kayak wow gitu ya, langsung ya? kayak oke, movie-nya ini movie-movie yang action-action ini. Iya, kalau di dalam TV kayak James Bond gitu ya. Iya, di dunia realita jadi tukang bakso gitu kan Mbak Ate ya. Jadi preman gitu ya. Ya, betul. Benar beliau Mbak, jadi penyelidikan, jadi banyak fungsi kita, tidak cuma sidang, penyelidikan di bidang pidana aja. Bidang pidana aja, penegakan hukum pidana kita bisa penyelidikan, penyidikan, satu tadi penuntutan yang mempunyai kewenangan pengendali perkara, yang ketiga di luar pidana, satu lagi pidana ada pelaksana putusan pengadilan, satu lagi pengawas putusan bebas bersyarat dan lain-lain. Terus di lain itu ada pula kewenangan di bidang perdata dan tata usaha negara. Ya. Pengacara negara toh? Pengacara negara. Kita mewakili pemerintah atau BUMN, BUMD ya. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, itu fungsi kita di perdata dan tata usaha negara. Benar. Berarti ini saya serasa kayak lagi kuliah umum lagi nih ya, kayak dijelasin ulang gitu. Tapi boleh nggak ini Bapak untuk di-sharingkan untuk teman-teman yang ada di luar sana, mungkin teman-teman yang masih kuliah ataupun masyarakat Indonesia di luar sana, sebenarnya syarat atau tata caranya itu seperti apa? Kalau syarat jadi jaksa, yang pertama paling utama, serius ini saya ngomong, panggilan hati. Wah. Yang pertama paling bukan utama. Sarjana hukum ya? Yang paling utama itu dulu. Panggilan hati dari internal dulu. Ketika hati sudah terpanggil, murni mau mengabdi kepada negara, baru sarjana hukum. Ya. Sarjana hukum syarat pertama kalau mau jadi jaksa sekarang. Jadi jaksa, sarjana hukum daftar dulu pegawai kan. Pegawai itu nanti dididik, namanya latihan dasar di Pusdik nanti. Setelah latihan dasar 2 tahun jadi pegawai, jadi PNS, nanti kita latihan pembentukan jaksa, PPJ namanya, baru bisa jadi jaksa itu. Tapi yang pertama panggilan hati, karena repot Mbak. Mestinya kita selaku abdi negara menjalankan tugas dan jabatan kita. Apapun yang diamanatkan oleh undang-undang dan oleh negara harus kita laksanakan. Sebelumnya waktu lulus atau waktu masih di UNER, nggak kepikiran pengen jadi APH gitu, aparat penegak hukum? Sempet dong. Pernah nih, apalagi kan kalau yang misalkan kita peradilan semu ya, latihan-latihan itu kan. Iya. Nah itu. Jadi apa waktu itu? Sempet jadi hakim. Hakim ketua loh. Oh. Nah gitu sempet jadi. Okay. Jaksa juga pernah. Terus karena kan kita rolling terus ya, rolling peran. Jadi sempet nih kepikiran kapan ya kalau misalkan ternyata ada kesempatan suatu hari nanti, mungkin setelah perputrian ini, setelah perpejenan, bila memang ada rezekinya di menjadi jaksa, who knows? Kalau boleh tahu nih Pak, dijelasin dong bedanya yang Kejari Jakarta Barat dengan kejari-kejari lainnya seperti apa? Kalau sama ya. Sama, jadi pembedanya cuman jurisdiksi aja. Kewenangan penyidikan, kewenangan penuntutan, wilayah kerja, daerah hukum dan lain-lain, cuman itu aja. Kalau tugas fungsi sama, sesama Kejari pasti sama. Fungsi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pengamanan, perdata, tata usaha negara fungsinya sama pasti. Cuman daerahnya, jurisdiksinya yang beda. Misal Kejari Jakarta Barat. Berarti hanya untuk khusus kota Jakarta Barat. Daerah hukumnya kota administrasi Jakarta Barat. Benar. Selama masa pandemi ini ada perubahan nggak sih atau bagaimana situasi dan kondisi di dalamnya kejaksaan ini sendiri? Itu tetap melakukan
aktivitasnya seperti bagaimana mestinya. Nggak bisa juga kita WFH-nya. Ya, nggak bisa. Habis tahanan kita. Ya. Hanya saja. Tahanan di luar, di rumah juga gitu ya kan. Keluar juga dia tahanannya kan penahanan ada masa penahanan tuh 20, 40, 60 ya kan. Iya. Kita izin siapa mau tanda tangan selesai juga. Hanya saja karena ada kebijakan daripada pemerintah, kita tetap melaksanakan tugas dengan menggunakan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Oke, berarti nggak sempet ini ya. Saya yang dengarnya ada persidangan online. Ya, Itu benar berarti Pak? Betul. Jadi ada kesepakatan dari lembaga-lembaga atau instansi-instansi terkait dengan proses penegakan hukum di bidang pidana ataupun perdata sekaligus gitu. Jadi kita bersidang secara online. Tapi berarti yang tahanan tetap di tetap rumah di tahanan ya? rutan, jaksa tetap di kantornya, majelis hakim tetap di pengadilan, terus pengacara apabila didampingi oleh pengacara pun tetap di kantornya atau bisa datang mendampingi langsung ke pengadilan gitu. Oke. Itu sedikit lika-liku dalam pandemi ini ya berarti ya Pak. Kayaknya semuanya itu dialami ya, tidak hanya dalam per-entertainan ataupun kejaksaan ternyata juga kena dampaknya seperti itu. Apalagi masyarakat kan yang ngambil tilang juga kan nggak bisa kumpul-kumpul, jadi online semua. Kita pun dalam rangka penyelidikan sebisa mungkin menggunakan video conference ya. Cuman kan susah juga kita kan kalau meriksa orang kan mesti tahu matanya kemana. Daripada kebenaran material kan susah kalau kita cuma pakai video conference. Benar. Ya, kriminologi. Iya. Lebih detail lagi itu kan ya kayak spy ini beneran nih. Ya, ketika kita bertanya, ketika kita menanyakan suatu keterangan terhadap yang kita minta keterangannya, kita juga lihat ekspresi wajahnya kan. Kalau misalkan dia melihat ke kanan biasanya itu kan dia suka mengarang cerita. Oke. Gitu. Kalau ke kiri ke ini kiri dia mengingat masa lalunya. Iya, Jadi iya. bisa ketahuan dari situ sedikit. ada alat pendeteksi kebohongan juga nggak itu Pak? Nggak. Nggak ada ya, belum ada ya? Kita pakai insting, naluri sama pelajaran-pelajaran yang sudah kita terima pada saat pendidikan gitu. Berarti bisa saya simpulkan ya kalau dari yang saya dapatkan dari kuliah umum ini lagi, yaitu adalah berarti untuk tugas dari kejaksaan itu tidak sesederhana yang masyarakat umumnya itu tahu, yaitu hanya berada di pengadilan dan mendampingi mungkin hakim dan bersamaan dengan pengacara begitu ya. Tapi lebih detail lagi juga adanya di bidang pendidikan, ternyata penyelidikan, dan juga adanya seperti bisa dibilang tuh pengacaranya negara, benar ya kan? Ya. Dan sangat-sangat bertugas dan berjasa sekali dalam mengawal nih dan mendampingi serta menjaga keuangan negara. Benar nggak ini Pak? Ya, Bisa ada kesimpulan yang lain mungkin? Betul. Secara garis besar itu aja kan, kalau dijelaskan nggak selesai ya tugas kita. Nanti harus 6 SKS-nya. Sama KKKN gitu. Oke. Tadi sudah banyak yang kita bahas tentang tugas pokok dan fungsi jaksa yang sudah kita juga ceritakan ke Putri Indonesia 2020 ya, Mbak Maulida. Terima kasih banyak sekali lagi, Mbak. Terima kasih sekali lagi, semoga sampai bisa bertemu di podcast selanjutnya. Ya. Terima kasih juga rekan satu rating saya, Pak Kareza Muhammad Tesar. Sama-sama Pak. Terima kasih juga ke saya dong. Terima kasih sama-sama. Ya. Oke, Adik Aksanas, sampai bertemu di podcast Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Selanjutnya.